Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi M7 Story. Oke guys, jadi hari ini kita on beat lagi ya. Tanggal 16 Mei hari Jumat. Kita gak main insentif, tumben sekali. Karena insentif saya itu sudah nggak double lagi ya. Yang 16 trip dapat 250 itu hilang guys. Sisa 27 yang sekarang berubah jadi 28 trip. Dapatnya cuma 360 ya. Naik satu trip, naiknya itu cuma 10.000. Sekarang ini coba untuk main long tripan aja ya. Kebetulan saya dapat orderan. Coba kita review dulu. Sebelumnya ini kita reset dulu ya. Sudah nol. Oke, ini jemputnya di lapangan Kemangsen ya. Untuk nganternya terminal 1 domestik Bandara Juanda. Harganya 114 tunai. Meluncur. Silakan. Bisa langsung cari ya. Kali ya. Ini ke Juanda ya. Siap. Aman ya? Ya. Oke guys, selesaikan dulu ya. 169 9.000 tol, 10.000 parkir. Selesaikan dulu. Kita keluar Juanda dulu guys. Tempel kartu uang elektronik atau kartu parkir Anda. Silakan tempel kartu uang elektronik atau kartu parkir Anda. Silakan tempel kartu. Terima kasih atas kunjungan Anda. Hati-hati di jalan. Lama saya nggak main long trip ya. Ke Juanda apalagi. Tadi itu saya kira Grab Purabaya. Grab iPod. Oh iya beneran, Grab iPod guys. Tuh. Karena saya ada layanan Grab iPod ya. Cuma bisanya itu nganterin ke bandaranya saja. Kalau ngambil dari bandara keluar itu nggak bisa guys. Ini loh yang viral itu melayang guys, mobil jembatan curam ini pak. Oke, kita ngetem dekat-dekat sini. Cuaca sekarang panas sekali ya, gila. Banyak yang nyender ya, daerah Sedati sini. Saya langsung melipir aja lah, tipis-tipis ya, pelan-pelan. Gak bisa kalau diem aja gitu. Kita langsung melipir kemana nih ya? Ke arah Surabaya. Kalau ke arah Surabaya jarak 7 kilo 8 kilo pak. Tapi ya pelan-pelan aja. Semoga pas perjalanan nyantol-nyantol ya ke arah Surabaya. Oke, kita masuk ke area Pondok Legi ya. Gang. Sudah sampai daerah Taman Waru sih, mau ke Waru. Tapi belok ke Pondok Legi. Kita ngetem deretan sini aja guys, sambil cari makan ya. Makan dulu guys. Penyetan ayam kampung. Ada kelepon. Telepon. Cinil lupis. Warkop hijau. Sana warkop hijau guys, belakang lagi. Masa kita ngopi suruh parkir? Oh nggak jadi weh. Parkirnya pak. Nggak jadi guys. Nggak jadi ya. Kita melipir aja lagi ya. Panas. Nanti aja agak sorean gitu. Kita di daerah Uniqlo ya, Jalan Waru. Ngetem aja di sini mumpung di bawah pohon.
dan pinggir jalan udah enjoy guys. Ini dapat ya lobby Giant Extra Walu. Oh ini Giant ya, pas di sini guys, masuk ke lobbynya. Untuk nganternya kemana ini Pak? PLN Nusantara Power Juanda, balik lagi Argo 20. Nganternya deket ini. Enggak Pak, muternya yang jauh ini sampai sana, sampai Waru ya, kendaraan Waru. Oke, meluncur guys, silakan. Sini ada sampah. Oh iya kan, wah penumpang sebelumnya, maaf ya, nggak lihat. Ini ke PLN ya, Nusantara. Sudah nganterin ya 23, nganternya cuma 5 kilo Pak. Ya Mas, Cari warkop ya. Sepaneng Pak, belum ngopi. Perasaan tadi deketnya PLN ini ada, habis PLN, JNT, terus ada warkop lumayan gitu loh. Ini juga warkop, Pak, mobilnya banyak sekali. Habis JNT ada Wisma Baskara ya. Masih lurus saja, es degan jumbo, lontong balap, lontong kupang. Mau nggak guys? Lontong balap masih belum tertarik sih untuk makan. Wah, ini. Nah, ini maksud saya itu guys. Ngopi di warkop pojok ya. Bentar. Perbarui warkop pojok apa ngopi bantal? Sama aja. Gak ada makannya, tapi ada nggak makan? Kita lanjut nanti aja. Kita ngetem dulu mumpung suasananya di bawah pohon rindang. Santai dulu ya guys ya. Oke guys, ini dapat pintu masuk timur kantor wilayah Direktoral Jenderal Bea Cukai. Untuk ngantarnya ke RS Islam Ahmad Yani guys. RS Islam Ahmad Yani Wonokromo. Rutenya tinggal lurus saja sampai ke Royal. Oh, setelahnya Royal ini. Oke, meluncur guys. Udah sampai ya. Silakan. enggak ya? Iya benar. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running. 27.800 ya. Non tunai, selesaikan dulu. Kok bau kentut. Kita coba langsung ke Citandui guys. Ngopi ya, makan. Oke, sudah di Ketampon guys. Tuh, kita ke Cak Har ya. Ngopi dulu guys. Ini dapat ya InDrive ke Juanda lagi. Argo up ya, saya up ya, rata kanan. Jemputnya sekitar 2 kilo, nganternya 14 kiloan. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Bypass Juanda, Krian, Sedati, meluncur. Ke TPI bener kayaknya Pak? Iya benar. Tapi nanti mampir ke Swiss Bell yang Darmo sini ya. Ntar aku tambahin. Iya. Soalnya tak lihat di map ini ya, Perak ya. Hah, Perak? Iya, kantor imigrasi itu Perak itu di map. Oh enggak Enggak, ada bener di ya? Juanda kok. Juanda juga ada. Iya. Aduh, panas ya. Kalau lewat situ bisa lebih cepat. Sini. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I
wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really. Oke guys, sudah nganterin ya. Selesaikan dulu Pak. 58 dibayar 70 ya. 100.000 kembali 30.000 katanya. Tipnya 10.000. Lumayan buat bayarin begalannya. Indrive lupa nggak saya begal guys. Tadi juga gitu Grabnya. Saya lupa, kebiasaan cocol apa adanya itu. Jadi untuk begal butuh kebiasaan baru saya guys. Oke, kita lanjut. Sudah di Juanda lagi, balik lagi ke sini. Sudah tahu tadi itu ngetem nungguin lama ya saya ya. Atau mungkin harus standby aja dulu di sini, siapa tahu. Kita tunggu dulu. Sekarang jam berapa ini? Kita coba cek. 17. Nah, tadi itu slotnya saya matiin guys. Saya lepas slotnya itu. Grabnya juga sekalian saya nyalain. Terus tujuan ini kalau dimatiin sekali ya itu hilang. Tadi sempat saya pakai gitu, belum sempet 90 menit sudah saya matiin karena dapat in-driver. Otomatis nggak bisa ngeset tujuan lagi. Yes, nggak apa-apa ya. Wah, ada kang parkir. Kita coba cari tongkrongan lain. Oke guys, ini dapat lagi ya. Pintu masuk SPBU Pertamina Sedati ya. Untuk nganternya ke Politeknik Pelayaran Surabaya backdoor. Gunung Anyar guys. Argonya 39. Lumayan jauh ini, masuk tol guys. Tuh, masuk tol ya. Meluncur. Ternyata Surabaya itu nggak serame Krian ya. Krian itu rame Pak. Tiap kali ngedrop dapat lagi, dapat lagi. Di Surabaya kok sepi ya. Oh, perumahannya sudah di depan. Silakan. Mas di sini ya? Ya. Sudah sampai. Ke Politeknik Pelayaran. Betul. Ini rutenya dimasukin tol. Rutenya dimasukin tol. Oh, nggak apa-apa, nanti biaya tolnya masukin aja. Oke, siap. Guys, udah nganterin ya. 40.000. Selesaikan dulu. Plus tol 9.000 ya, sudah tertagih auto. Udah kepasang. Perbarui. Nggak kelihatan. Mojok-mojok gini ya, Surabaya ujung ini. Nganyar ini. Ini berasa kayak masuk desa pelosok gitu loh. Sawah-sawah guys. Apa tambak-tambak gitu. Oke, kita depan itu ada Indomaret ya. Coba ngetem aja. Siapa tahu dapat tengah lagi. Ini mumpung jam 8. Oh, dapat guys. Dibuang tambah mojok Pak. Enggak mau. Keluar dulu. Ini dibuangnya ke sana. Makin pelosok-pelosok gitu loh. Kok nggak ada yang arah tengah ya. Kita coba nyalain lagi. Cari arah tengah guys. Oke guys, ini dapat lagi, cuma receh ya. Jemputnya di tempat yang tadi, nganternya ke sini Medokan. Jalan Raya Medokan Sawah ya. Sini. Meluncur. Jaraknya paling ya 3 kiloan. Argo berapa ini? 12.000. Kebiasaan ini guys. Kebiasaan nunggu. Ini misal kalau orangnya nggak muncul sampai 2 menit aja, saya batal alus guys, biar performanya nggak turun. Kita matiin mobil dulu.
Oke, sudah 1 menit berjalan, saya nggak mau nunggu ya. Tidak bisa menjemput ke lokasi terlalu banyak penumpang dan bagasi. Kita batalin guys, kita matiin aja. Oke, mencur cara orderan lain. Orderan kira, jalur istimewa. Ngenteni gak taek-taekan wis. Males po. Ngenteni 1 menit gak dapet gak muncul-muncul orangnya. Saya ke sana, lama Pak. Kalau mau order langsung aja tungguin di depan gitu loh. Doa amat ya. Harga 12.000 aja kok. Ya kalau mau argo 100, argo 150 itu nggak apa-apa. Tungguin bentar ya. Saya tungguin guys. 12.000 suruh nungguin. Supirnya raja nih bos. Jangan dianggap semua penumpang raja gitu ya. Raja kalau argonya gede nggak apa-apa. Oke, mending saya melipir aja keluar daerah sini. Nggak dapat arah-arah ini ya, takutnya balik lagi ke saya ini nanti. Saya matiin dulu ya. 1 menitan. Mungkin kelempar ke driver lain. Proses nunggu 1 menitan. Ada warkop guys. Ngopi dulu nggak ya? Ada soto juga. Oke, santai dulu guys di sini ya. Gak jadi guys. Kita melipir aja ke arah Royal ya, pelan-pelan. Sambil cari orderan ke arah ke sana. Mungkin jaraknya ke Royal sekitar 13 kilo. 8 kilo ke arah Royal. Penghasilan masih 250. Masih 250 Pak. Ini kalau saya kejar insentif ya sudah tembus 300-an guys. Nah ini baru 36.000 guys. Dari Rungkut ya, Rungkut Kidul, antarnya ke Maijan Sungkono, Pakis. Argonya jelek Pak, sumpah. 36.000. Oke, meluncur depan sini kok tuh. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Ini guys, sudah nganterin ya. Selesaikan dulu non tunai. Gila, perjalanannya aja 40 menit. Argonya cuma saya matiin dulu, nanti kesambar lagi. Ada janjian guys, teman-teman. Kasih stiker guys, stiker komunitas ya. Sekarang ini sudah ada di Maijan Sungkono. Saya mau melipir ke WK. Ngopi di sana, nongkrong sama kopdar ya, tipis-tipis. Dapat ya, jemputnya di Tunjungan Plaza, nganternya ke sini, Taman. Arah pulang guys. Nanti pulangnya di sini. Lumayan. Ini barusan nongkrong sama anak-anak cuan ceria. Grup ya. Ngumpul 5 orang ini. Jadi saya tadi itu dari sore sampai sekarang ini nongkrong Pak. Saya matiin aplikasi semua, ketemu sama ini loh, ngasih apa itu, stiker ya ke teman-teman, stiker komunitas grup cuan ceria guys. Teman-teman yang belum silaturahim, linknya ada di deskripsi, bisa sharing-sharing. Jadi untuk hari ini memang parah Pak, main long trip kayak gini rasanya.
kurang sebetulnya insentif main long trip itu penghasilannya kurang. Makasih. Sini aja nggak apa-apa. Ditaruh sebelah sini. Dari sini. Aman. Jadi di belakang sini juga nggak apa-apa sih mas. Iya. Bentar. Ya. Oke. Aman ya. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know. Selesaikan dulu ya. Bayar 60 barusan, tagihannya kan 55 kalau nggak salah. Tipnya 5.000 guys. Capek Pak. Kita perjalanan pulang dulu ya. Sepi malam tanpa sinar bulan, sesepi diriku sendiri dalam penantian. Oke guys, sudah sampai rumah ya. Kita coba hitung-hitungan berapa konsumsi BBM plus penghasilan hari ini. Langsung saja kita menuju ke layar AVG. Untuk AVG nya 158 ya, dibagi 15,6. Untuk konsumsi BBM 158 dibagi 15,6 dikali pertalite 10.000, 101 kita genepin aja 105 guys. Ini untuk InDrive ya, per kilometernya 2.800. Gila, sama kayak Grab aja ini. 99,6 belum tipnya ya. Tipnya yang terakhir 5.000. Terus yang ini tadi nganterin pertama ya, itu 10.000. Ini untuk Grabnya 241 ya. 241 ditambah 99 ya, InDrive, terus plusnya tipnya 15.000, jadi 355 dikurangi bensin 105, pas 250 guys, bersih. Ya kayak gini ya, kalau main long trip sekarang sebetulnya nggak long trip sih, karena tadi lebih banyak argo di bawah 50.000. Cuma pertama saja yang long trip 114 itu ya. Tapi ya nggak efektif guys, beneran. Kerja 12 jam kayak gini ya, lebih dari 8 jam. Ini mengulang seperti yang dulu gitu. Dulu juga gini, kilometer jeblok, pulang-pulang sudah tembus 150 km gitu. Tiap hari kayak gitu ya rungkat Pak sebetulnya. Nah maka sebetulnya insentif itu peluang yang bagus. Kalau misal tahu trik, tips, dan cara-caranya yang lain gitu, yang tersembunyi, yang bagaimana bisa kita itu terkejar insentifnya gitu. Nah itu ada sharing-sharingannya di grup Cuan Ceria, ada, bisa mampir. Nah itu semuanya ya demi apa ya, teman-teman driver online lah, saling apa ya, sharing-sharing mana yang peluangnya bagus ya diambil gitu loh. Karena sejauh ini kalau main murni tadi itu nggak ada yang saya begal guys. Ya penghasilannya kayak gitu, coba semuanya tak begal. Misal kakap aja yang saya begal 114 ya, tadi bersihnya
bayarnya 130-an. Ya bagus gitu loh. 130 kalau nggak 140, kalau di begal ya bagus. Terus yang in-drive semuanya di begal ya bagus, bisa tembus dapat tambahan 20.000 gitu. Kayak gitu tuh opportunity gitu. Kalau misal ngikutin aplikasi ya kita banyak sumbangannya ke sana gitu loh. Sedangkan aplikasi sendiri ya nggak ada keberpihakan sama sekali buat driver. Mereka hanya fokus sama CS, fokus customer kayak gitu. Drivernya nggak diperhitungkan gitu. Mereka buka pendaftaran online terus, sedangkan habis manis sepah dibuang. Yang lama-lama, yang sekiranya sudah nggak ada progres, drivernya ya dibuang gitu. Ada masalah dikit sama CS dibuang gitu. Termasuk ada salah satu YouTuber juga yang sempat saya tonton ya, yang Jabotabek itu kena banned, kena PM. Faktornya konflik sama penumpang. Padahal secara ada laporan karena indikasi memvideo penumpang ya. Videonya itu di blur, Pak. Di blur itu, mukanya udah nggak kelihatan. Tapi masih kena PM gara-gara video. Terus fungsinya ngeblur itu apa kalau masih ke PM? Gitu loh. Alasannya ya tanpa izin penumpang. Bodoh amat. Kita itu kelasnya mitra, guys. Mitra itu kita juga punya kode etik sendiri ya. Aplikasi oke lah, terserah mereka punya kode etik. Dan kita mengikuti apa yang ada dalam aturan aplikasi itu. Tapi ya kita harus punya kode etik sendiri gitu. Kalau karakter saya on beat pakai celana pendek ya, katok, berkaos saja gitu loh, nggak rapi-rapi amat, pakai sandal pula gitu loh. Ya layaknya orang freedom gitu, layaknya mitra memang gitu. Kita nggak bisa diatur sedemikian rupa hingga aturan itu mampu mengekang apa yang kita itu suka. Kebebasan para driver gitu malah terkekang, nggak bisa gitu loh, karena hanya sebatas mitra gitu. Mitra itu kedua belah pihak harus punya aturan. Driver punya aturan sendiri, aplikator punya aturan. Jadi kedua ini dikomparasikan apakah nyambung apa enggak. Kalau misal ada konflik aturan ini, ya sudah, kita putus mitra. It's okay, nggak jadi masalah, guys. Aplikasi nggak hanya satu gitu loh. Asalkan kita mainnya agak perhitungan. Dalam artian gini, aplikasi nggak perlu kita top up terlalu banyak untuk mengurangi. Misal kalau tiba-tiba kita kena PM, otomatis saldo kita nggak bisa ditarik. Yo nggak perlu, Pak, ngendepin saldo di dompet tunai ataupun di dompet kredit. Bahkan kita fullin sampai 1 juta sampai 500.000, nggak perlu. Isi 50.000 itu tetap dapat orderan, guys. Kecuali kalau main long trip ya, main long trip setidaknya 100.000 lah. Terus rela kehilangan. Kalau saya sendiri dompet kredit 50, dompet tunai 50. Kalau ada lebihan salah satu pasti tak puter. Dompet kreditnya saya tunggu masuk ke dompet tunai langsung tak masukkan lagi ke OVO gitu loh. Saya amankan di OVO gitu. Jadi antisipasi nanti ketika kita tiba-tiba kena bintang 1 dari penumpang. Entah itu karena kesalahan kita atau mungkin karena kesalahan penumpang sendiri yang merasa tersinggung, terus kita di-report sama penumpang. Mau nggak mau driver yang kena impact gitu loh. Pasti yang kena imbasnya ya, atau yang kena dampaknya itu pasti drivernya gitu loh. Ditanggung sama driver semua. Sedangkan aplikasi itu nggak ada apa ya, kebijakan untuk jadi penengah gitu. Misal, oh iya ya tadi kayak gini, enggak, itu bodoh amat, guys. Mengutamakan customer mereka gitu. Ya kita juga harus punya apa itu,
punya prinsip sendiri, khusus driver punya aturan sendiri yang bagaimana itu bisa nyaman. Kita bisa nyaman untuk bisa menjalankan aplikasi ini. Misal kalau sekarang ini saya hitung-hitung main long trip nggak bisa cuan, mengikuti aplikasi juga nggak bisa cuan, ngapain diikutin? Ya sudah, kita punya alternatif lain. Mainkan tuh kaplingi penumpang. Kaplingi penumpang gimana bang maksudnya? Minta offline, dijapri atau ditawarkan, atau dikasih kartu nama gitu. Kartu nama kasih, nanti suatu saat kalau misal butuh transport lagi bisa hubungi. Itu beres pak. Itu kalau mainnya long trip, khususnya itu buat 3 seat ya, mobil 3 seat itu cocok offline. Tapi kalau kayak ini stiker yang 2 seat kayak gini, insentif pak, bonus-bonus kita kejar semua. Ada slot, ada insentif, ada GDC atau apa ya? GDC ya kalau nggak salah. Ambil semua itu, peluang semua itu. Jadi buat tambahan uang bensin, buat tambahan uang rokok, buat tambahan apalah gitu. Daripada mengikuti hanya aplikasi dan mengikuti normal ya, mengikuti argo-argo normalnya aplikasi yang notabene makin hancur. Per kilo ketemunya 2.600, 2.800, makin rusak pak. Baru 2 bulan yang lalu sebelum lebaran tahun 2025 ini ya, kemarin 2 bulan itu Argo itu masih 3.000 ke atas pak, Grab itu. Sekarang ini makin parah gitu, makin menurun Grabnya, kacau sudah. Terus bagaimana untuk ya tadi itu, kembali lagi ke semuanya, kembali strateginya teman-teman bagaimana ya bisa mencari opportunity di taksi online. Itu bebas, saya hanya berbagi informasi. Kalau di sini ada jalan, di situ juga ada celah, di situ juga ada celah. Semuanya bisa disaringkan guys. Linknya ada di deskripsi video. Grup cuan ceria, kita solidkan grupnya dan independensi grup tanpa ada tendensi dari aplikasi. Kita berdiri sendiri khusus untuk driver online saja. Itu makanya saya bentuk grup komunitas ini, khususnya yang wilayah Surabaya dan sekitar, ataupun Malang bisa, Pasuruan dan sekitarnya kayak gitu bisa. Kalau luar kota Jakarta dan luar pulau mungkin buka cabang bisa. Oke. Bila ada salah kata mohon maaf, dan semoga teman-teman selalu dilimpahkan terus rezekinya, berkah selalu dan sehat selalu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so trying to run, but you're in my way. I just wanna be with you. I just wanna be with you.